Cara membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya akan coba menerangkan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis mempergunakan fungsi heading yang ada pada Word. Langsung aja, langkah pertama kita buka dulu Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan kerangka skripsi yang akan diberikan daftar isi. Langkah keduanya adalah kita tentukan dulu jenis font yang akan kita gunakan. Biasanya rata-rata skripsi mempergunakan fontnya adalah Times New. Untuk mengubahnya gampang aja, tinggal Ctrl A di keyboard, lalu pilih menu dan fokus ke ribbon font dan pilih fontnya. Di sini saya menggunakan jenis fontnya Times New. Langkah keduanya adalah antara halaman tujuan dengan halaman perusahaan ini harus kita enter satu kali. Contohnya ini kita taruh dulu, kemudian di akhir tujuan kita enter. Di antara halaman pengesahan dan persembahan juga kita enter satu kali. Itu terusnya sampai daftar pustaka. Tersaran dengan daftar pustaka harus kita enter satu kali. Ini buktinya bisa kita lihat pada ribbon paragraf. Kita klik aja show paragrafnya ini. Nah, di sini ada kita kelihatan bahwa antara halaman persetujuan dengan halaman kita sudah kita enter satu kali. Juga sudah enter satu kali. Juga berikutnya. Kenapa harus kita enter satu kali? Nanti kalau kita melakukan pengheadingan, ini akan dianggap satu. Oke, contohnya mungkin ini kita lihat dulu. Dan ini kan jarak antara halaman persetujuan dengan halaman pengesahan tidak ada. Kalau kita jadikan ini heading, ini akan dianggap. Nah, ini sudah kelihatan bahwa antara halaman persetujuan dengan halaman pengesahan dianggap satu. Makanya kita harus memisahkan antara halaman persetujuan dengan halaman pengesahan. Nah, langkah yang ketiganya adalah pada tab dan pada ribbon cell kita fokus ke heading 1. Caranya seperti apa? Ini bisa kita lakukan secara manual, kita lakukan satu atau nanti bisa kita lakukan secara keseluruhan. Nah, ini ada satu persatu. Nah, kalau untuk melakukan secara keseluruhan, kita bisa melakukan penyelesaian dari halaman pengesahan sampai dengan halaman bab 1 pendahuluan. Jadi kita lakukan seleksi halaman pengesahan sampai halaman pendahuluan, lalu kita klik heading 1 yang ada pada ribbon style. Dia akan berubah secara default. Begitu juga untuk bab 2. Jadi kita fokus ke judul bab aja dulu. Heading 1, bab 3 juga kita jadikan heading 1. Sampai dengan bab 4 dan bab 5. Akhir daftar pustaka. Nah, sekarang ini sudah kita heading. Apa buktinya sudah kita heading? Ini bisa kita lihat pada menu view atau tab view setelah menu review. Kita klik menu view-nya dan kita fokus ke ribbon show. Di sini ada navigation pane. Kita aktifkan, maka akan tampil sebuah kotak dialog. Ada navigasi di sebelah kiri. Nah, ini adalah bukti bahwa heading yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, coba kita pergi ke subheadingnya. Bagaimana pula untuk subheadingnya? Gampang. Tinggal ini kita seleksi dulu. Kita kembali ke tab home atau menu home, fokus ke ribbon style dan pilih heading. Nah, secara otomatis nanti di kotak dialog navigation-nya akan muncul latar belakang atau subjudulnya setelah bab 1. Begitu juga untuk bab 2.
Kita lakukan seleksi dari hipotesis sampai kajian pustaka. Lalu kita jadikan heading, itu seterusnya. Kita seleksi dulu. Pilih heading 2. Kemudian sampai bahasan 2. Nah, bisa kita lihat di navigasinya, seluruh kerangka skripsi ini udah kita lakukan pengheadingan. Tapi ini masih secara default. Bagaimana kita untuk melakukan modifikasinya? Untuk heading 1, itu bisa kita lakukan klik kanan. Kita klik kanan, kita modifikasi, kita pilih modifikasi. Kita ganti warnanya, di formattingnya kita ganti warnanya warna hitam. Untuk judulnya, biasanya ukuran fontnya adalah 14 pixel dan jenis fontnya Times New Roman. Kita klik OK. Maka semua judul akan berubah warnanya warna hitam dan jenis fontnya adalah Times New Roman. Ini. Dan ini biasanya letaknya adalah di tengah-tengah. Kita blok dulu, kita jadikan center. Ini juga untuk babnya, bab 2, jadikan center. Bab 3 juga jadikan. Ini belum lagi. Klik kanan lagi, caranya sama. Hasilnya adalah 12. Diskon kan sudah tertulis kita jadikan. Nah, di sini sudah kelihatan kerangka skripsi yang kita buat. Nah, bagaimana kita membuat tabel secara otomatis? Caranya gampang. Kita taruh kursor antara daftar tabel dengan daftar gambar. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh kursor kita antara daftar tabel dan daftar gambar. Nah, setelah kita taruh kursor kita di antara daftar tabel dan daftar gambar, kita fokus ke tab reference atau menu reference. Klik reference dan fokus ke ribbon table of content. Nah, di sini kita bisa pilih tabel kontennya. Dan setelah memilih apa, bisa dipilih yang pertama, kedua, ya coba aja kita pilih pertama dulu. Dan coba kita cek. Nah, sekarang sudah selesai. Gampang bukan? Cara membuat tabel menggunakan heading secara otomatis. Selamat mencoba. Semoga ini dapat memudahkan. Saya ucapkan terima kasih.